Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham Viva ya, di mana Viva ini salah satu grup dari Bakri ya. Apakah menarik ya? Biasanya grup Bakri ini karena politician ya, seorang politisi dan ini menjelang tahun politik, apakah akan ada pergerakan ya setelah tidur cukup lama? Ya ini baru rilis laporan tutup tahun 2022 untuk kuartal satunya sampai hari ini belum merilis ya, dan hari ini tanggal 21 Mei ya, harganya masih di 50, cukup lama. Ini ada notasi khusus, jadi ada tiga notasi khusus. Yang pertama, ekuitasnya negatif teman-teman ya. Kemudian ini belum menyampaikan laporan keuangan kuartal satu. Kemudian ini bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus ya, di mana harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir itu di pasar reguler kurang dari Rp51. Oke, ini adalah kinerja harga sahamnya, di mana dari 3 tahun yang lalu sebenarnya harganya di 50-an ya, cuman bergerak-bergerak ya. 10 tahun sudah minus 90% ya, di mana harga IPO-nya ini 300 ya, dan IPO tahun 2011. Jadi baru kira-kira 12 tahun IPO dan sudah dikocap ya teman-teman ya. Harga tertingginya setahun terakhir pernah 51 dan rendahnya masih di 50. Karena memang harganya mentok di 50. Nah, kita akan bahas teman-teman ya di video ini dari 4 analisa ya, kira-kira apakah akan ada potensi harganya akan naik kembali teman-teman ya. Kita akan bahas dari analisa fundamental, nanti kita akan tahu gambaran umum perusahaan dan kinerjanya secara umum. Kemudian dari seasonality, biasanya bulan-bulan apa saja yang berpeluang naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi, ya kira-kira apa kepemilikan pemindahan sahamnya selama setahun terakhir dan di bulan Mei ini seperti apa di harga 50 ya. Kemudian nanti dari teknikal teman-teman ya, kira-kira ya mestinya masih tidur gocap ya. Cuman nanti kita akan bahas apakah ada potensi untuk naik. Oke, ini adalah gambaran umum ya Viva. Viva ini visi media Asia. Ya, dia di mana memiliki dua ya bisnisnya, ada free to air atau FTA ini TV ya, ada TV One dan Antv ya teman-teman ya. Kemudian ada viva.co.id, ini adalah digital platform ya. Berita penganu ya. Ini PT Bakri Global Ventura, pabriknya 46,31%. Ya, itu kira-kira bisnisnya teman-teman ya. Nah, untuk kinerjanya untuk tutup tahun 2022 ini, kalau kita lihat secara pendapatan sejak 2017 ini turun terus teman-teman ya. Sebelumnya dia mulai naik ya, namun sejak 2017 dia mulai turun ya, mengikuti semua ya, laba kotornya turun, laba usahanya turun, bahkan laba bersihnya ini turun negatif dan negatifnya semakin dalam ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, pendapatannya mungkin ini nggak sampai 2 triliun ya, sama ya mungkin 1,17, namun kerugiannya juga hampir 1,7 teman-teman ya. Jadi habis pendapatannya ini benar-benar malah rugi senilai pendapatannya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah struktur pendapatannya. Kalau kita lihat beban pokok penjualannya ini semakin naik terus. Ya, beban usahanya juga naik terus. Kemudian ini beban lain-lainnya ini naik signifikan ya. Jadi 103 ini terdiri dari beban keuangan, dan di 2022 ini ada beban selisih kurs ya, jadi kerugian kurs. Ya, sehingga laba bersihnya ini negatifnya lebih besar daripada pendapatannya. Ya, karena ada selisih kurs dan membayar beban keuangan atau beban bunga. Nah, kalau kita cek pendapatannya ini malah turun lagi ya di tahun 2022, menurun 6,3%, di mana laba kotornya juga turun juga 974 miliar, laba usahanya langsung habis untuk beban usaha, ya sisa 40 miliar, kemudian beban lain-lainnya ada harus bayar bunga, kemudian ada selisih kerugian kurs ya, itu 1,7 triliun, jadi malah rugi 1,7 triliun, jadi malah bayar ini ya teman-teman, usahanya nggak mampu untuk menutupi beban bunga dan selisih kurs. Ya, jadi kemungkinan ya hutang-hutang ini mestinya akan ada apa ya, biasanya kalau grup ini ada konversi konversi obligasi itu ya, konversi hutang ke saham biasanya ya. Nanti kita akan lihat ke depannya.
Untuk valuasi sendiri pada saat video ini dibuat, ini price to book value-nya negatif karena tadi juga ini ada notasinya ya. PI-nya juga negatif karena masih rugi. Untuk ROE-nya ini karena negatif dibagi negatif jadinya plus ya. Nah, tapi ini sebenarnya bukan ya, ini salah teman-teman. Earning yield-nya juga minus 209, ini cukup dalam, mengerikan ya. Oke, untuk dividen ini belum pernah sama sekali membagikan dividen ya. Kalau kita lihat kerugiannya bahkan per IPS-nya ini lebih besar daripada harga sahamnya sekarang ya. Harga sahamnya 50, kerugian di tahun 2022 minus 100. Jadi habis langsung modalnya. Nah, ini untuk seasonality teman-teman. Untuk seasonality ini ada dapat peluang di Desember aja kenaikan ya. Namun itu pun juga sudah lama ya, untuk 2020 ke sini ini belum pernah sama sekali bergerak ya. Nah, ini untuk bandarmologinya di masyarakat ada 48,3% dan yang lainnya ini Bakri, ada Credit Suisse, ada Standard Chartered. Jadi ini masih ada big player di sini teman ya. Masih ada pemain-pemain besar di sini. Nah, makanya kita akan bahas apakah nanti akan bisa ada kenaikan pergerakan harga dari atas 50 atau seperti apa. Ya, dan di sini jumlah pemegang sahamnya ternyata masih malah naik terus teman-teman ya. Jadi memang kalau apa ya, orang baru mengenal saham ya, ngelihat mungkin oh ini TV One, Antv masih eksis ya, sahamnya 50 kelihatan murah, dia iseng-iseng beli ya. Untuk partisipasi asing sendiri di sini kecil ya, dan ini juga cuman berapa lot teman-teman ya, satu lot ya, nggak usah diabaikan saja. Nah, ini kira-kira ya, kalau kita lihat detailnya dari komposisi pemegang saham dan pergerakannya ya. Kalau kita lihat ini ada yang buang barang besar ya, foreign IB. Ya, ini kalau nggak salah Credit Suisse ya. Credit Suisse ini buang ke HSBC kalau nggak salah ya. Saya pernah baca. Jadi ini big player ke big player ya, pindah ini satu kali perpindahan. Jadi bukan akumulasi distribusi, cuman berpindah tangan aja. Ya. Kemudian ini ada apa, investor retail asing ya yang menghabiskan stoknya dan yang menampung itu adalah setahun terakhir adalah investor retail lokal. Investor retail ini naik teman-teman ya, naik 2,63%. Nah, kalau kita lihat dari komposisi kepemilikan ini masih banyak dominasi pemain besar di sini yang memiliki saham ini ya. Contoh yang pertama adalah lokal corporate tentu saja pengendalinya. Kemudian yang kedua ada bank ya, bank besar yang juga cukup besar ya, masih 30% ya. Biasanya kan kalau saham mau mati itu udah di sini semua teman-teman, sudah di investor retail lokal semua. Namun ini masih ada big player yang di sini. Jadi apakah ada potensi untuk naik? Ya tentu saja ada teman-teman ya. Ada potensi untuk naik, namun waktunya ini belum tepat karena kalau kita lihat di sini masih belum ada pergerakan. Kemudian hutangnya juga masih menumpuk. Nanti kalau ada corporate action, ya corporate actionnya kemungkinan besar ya nanti akan ada apa, konversi hutang ke saham ya, kemungkinan itu nanti baru harganya akan dinaikkan ya. Tapi ini belum ya, sampai saat ini belum ada muncul berita atau isu seperti itu. Ya, untuk bandarmologinya sendiri ini masih distribusi ya. Ya ini masih investor retail kecil-kecil lah, iseng-iseng ya, beli-beli kecil-kecil ya. Dari 1 sampai 19 Mei ini sudah ada yang beli kira-kira 1,2 juta. Ya, iseng-iseng ini kecil-kecil. Ya, untuk teknikal ini masih tidur di 50, kapan naiknya ini belum ada isu, jadi ya tunggu aja isu akan ada corporate action ya. Ya, baru itu akan menarik ya. Karena apa? Karena masih ada big player yang pegang saham ini ya. Jadi kemungkinan besarnya akan dinaikkan dulu ya. Kalau mereka mau exit, nggak mungkin mereka akan kandas di sini ya. Mestinya mereka akan berbuat sesuatu. Oke, terakhir di sahamnya teman-teman ya, fundamentalnya ini kita jangka panjangnya turun selama 6 tahun terakhir, kemudian kita jangka pendeknya turun ya, ini baru year on year kuartal 4. Valuasi mahal karena rugi, tidak pernah bagi dividen dan kemungkinan juga tidak akan bagi dividen ya, karena tadi kalau kita lihat profitnya habis untuk bayar beban bunga ya, plus ada selisih kurs. Ada potensi naik di Desember, namun kita lihat nanti apakah ada isu-isu menjelang tahun politik ya. Kemudian secara bandarmologi tadi sedang distribusi dan distribusi juga di bulan Mei ini, belum ada pergerakan. Technical masih tidur di 50 teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi.
Yang pastinya juga bisa salah. Ini bukan ajakan beli ya teman-teman ya. Kalau jual susah mungkin ya. Bukan ajakan beli saham FIFA teman-teman. Kalau mau beli silakan teman-teman analisa sendiri karena ini resikonya cukup tinggi ya. Jadi resikonya cukup tinggi. Berharap bahwa ada big player nanti yang akan buang barang. Ya, mereka mau exit, mau buang barang, pastinya harganya akan dinaikkan. Ya, jadi ini termasuknya apa ya? Ya, boleh bilang gorengan lah, karena kenaikannya tidak didasari dengan fundamental. Oke, sampai di sini dulu video analisa saham FIFA. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.